Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita belajar tentang wujud materi. Tujuan pembelajarannya adalah mempelajari karakteristik wujud zat atau materi pada pelajaran IPAS kelas 4. Oke anak-anak, mari kita simak video ini bersama-sama. Pada video sebelumnya, kalian telah belajar tentang pengertian dari materi. Jadi saya ulas lagi. Pengertian dari materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang atau volume. Itu adalah pengertian dari materi. Materi ada dua macam, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Untuk lebih paham, mari kalian simak gambar berikut ini. Nah, kalian perhatikan ya, di situ ada dua anak sedang melihat apa? Iya, mereka sedang melihat akuarium. Pertanyaan untuk kalian ya, coba kalian sebutkan ada materi apa saja dalam akuarium tersebut. Nah, materi itu tadi terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ayo kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada ikan, merupakan makhluk hidup. Yang kedua ada air, merupakan makhluk tak hidup. Kemudian lagi ada tumbuhan, merupakan makhluk hidup. Ada batu, juga merupakan makhluk tak hidup. Ada pasir, merupakan makhluk tak hidup. Dan terakhir ada gelembung udara, merupakan makhluk tak hidup. Jadi, materi yang terdapat dalam akuarium tersebut ada air, ada ikan, ada tumbuhan, ada batu, ada pasir, dan gelembung udara. Dari sini kalian sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ya pada video berikutnya. Nah, gambarnya sama ya, seperti barusan. Tadi materi yang ada pada akuarium tersebut ada ikan. Nah, ikan ini wujudnya apa anak-anak? Padat, benar. Yang kedua ada air. Wujud dari air adalah benda cair, pinter. Yang ketiga ada tumbuhan. Wujud dari tumbuhan adalah benda padat. Berikutnya lagi ada batu. Wujud dari batu adalah benda padat. Nah, kemudian ada pasir. Pasir wujudnya adalah benda padat. Dan terakhir ada gelembung udara. Wujudnya adalah benda gas. Jadi, materi itu wujudnya berupa benda padat, benda cair, dan benda gas.
Setiap wujud memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau memiliki sifat yang berbeda-beda. Benda padat, benda cair, dan benda gas itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Oke, pada video berikutnya lagi kita akan tentang karakteristik benda padat. Nah, kalian bisa melihat ada gambar apa? Iya, ada gambar batu. Coba kalian amati, batu tersebut ada dimasukkan di dalam botol dan ada dimasukkan di dalam ember. Kira-kira karakteristik atau sifat dari benda padat tersebut apa? Apakah bentuk dari batu tersebut bisa berubah-ubah, Nana, jika dimasukkan ke dalam botol dan ke dalam ember? Apakah batu itu bentuknya akan berubah atau tetap? Nah, jawabannya bentuknya tidak berubah-ubah. Batu ini merupakan benda padat, jadi tidak memiliki kemampuan mengalir. Maaf ya, di situ ada salah penulisan. Yang benar mengalir. Yang ketiga, volumenya atau berat batunya tetap. Jadi meskipun batu itu beratnya misalkan 1 kilo dimasukkan ke dalam gelas atau ke dalam ember, tetap beratnya tidak akan berkurang. Jadi, karakteristik dari benda padat yaitu bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Yang kedua, tidak memiliki kemampuan mengalir karena merupakan benda padat. Yang ketiga, volume atau berat tetap. Sudah paham, anak-anak? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sekarang karakteristik benda cair. Nah, sekarang kalian lihat. Di situ ada berbagai macam jenis wadah atau tempat yang telah diisi air. Di situ ada toples, ada cangkir, ada mangkok, dan ada botol gelas. Kira-kira jika kita tuangkan airnya pada semua wadah tersebut, bentuk benda cair tersebut tetap atau berubah bentuk, anak-anak? Iya, benar. Jawabannya adalah bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai tempatnya atau wadah yang ditempatinya. Nah, ini karakteristiknya. Bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai tempatnya. Nah, jika kita masukkan air ke dalam toples, maka bentuk air itu akan mengikuti seperti wadah toples. Jika dimasukkan ke dalam cangkir, maka bentuk airnya akan mengikuti tempat pada cangkir tersebut. Sifat yang kedua, memiliki kemampuan mengalir. Nah, karena ini benda cair ya, dan bergerak, jadi memiliki sifat mengalir. Dan yang ketiga, volumenya relatif tetap. Artinya jika airnya 1 liter dimasukkan ke dalam wadah, maka ukuran volumenya juga tetap 1 liter.
Oke, sekarang kita ke karakteristik benda gas. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di situ ada berbagai macam jenis bentuk balon. Pernahkah kalian melihat balon atau memegang balon, anak-anak? Oke ya. Di situ ada balon berbentuk apa? Yang pertama bintang. Yang kedua ada bulan sabit. Yang ketiga ada bentuk love. Yang keempat ada bentuk oval. Ya. Balon ini bisa mengembang karena ditiup. Nah, jika kita meniup balon, maka balonnya akan terisi oleh udara. Udara inilah yang dinamakan benda gas. Nah, jadi benda gas itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Seperti pada gambar ya. Jika kita meniup balon berbentuk bintang, maka gasnya akan sesuai dengan tempatnya, yaitu bentuk bintang. Jadi cirinya ini, bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai tempatnya. Jadi sama persis seperti benda cair. Karena udara ini bergerak, maka memiliki kemampuan mengalir. Dan yang ketiga, volumenya relatif tidak tetap. Volumenya berubah-ubah. Nah, ini adalah karakteristik atau sifat dari benda gas. Nah, jadi kita sudah belajar tentang karakteristik dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, nah sekarang kalian bisa melakukan percobaan. Alat dan bahannya, kalian bisa memilih batu, atau kayu, atau besi. Pilih salah satu ya, yang ada di sekitar rumah kalian. Yang kedua ada kertas. Yang ketiga ada botol plastik. Dan yang keempat ada plastisin. Langkah percobaan. Ambillah batu, atau kayu, atau besi, atau kelereng. Lalu coba tekan. Kemudian amati apakah ada perubahan bentuk. Nah, jadi dari benda-benda tersebut kalian tekan dengan menggunakan tangan yang kuat. Apakah benda-benda tersebut akan berubah bentuknya? Kalian jawab ya nanti ya. Terus yang kedua, ambillah kertas. Setelah itu kalian robek atau gunting, kemudian amati. Apakah ada perubahan bentuk? Nah, atau bisa kalian remas kertas itu. Apakah kertas itu berubah bentuk? Menurut kalian, apakah kertas itu bisa kembali menjadi bentuk semula? Nah, dari kertas yang kita remas atau kita gunting kecil-kecil, apakah bisa kembali menjadi bentuk semula? Nah, kalian jawab ya. Yang ketiga, ambillah botol plastik, kemudian remas botol tersebut. Dan cobalah untuk mengembalikannya seperti bentuk semula. Jadi kalian mengambil botol plastik bekas, kalian remas sekuat tenaga dengan tangan. Setelah itu kalian amati bentuknya, apakah berubah atau tidak. Dan apakah kalian bisa mengembalikan botol yang telah diremas menjadi botol bentuk semula? Apakah hal itu mungkin untuk dilakukan? Jawaban kalian tulis ya.
Yang keempat, sekarang ambil plastisin atau malam, lalu tekan hingga berubah bentuk. Setelah itu, cobalah membuat bentuk benda yang kalian suka menggunakan plastisin. Lah, ini contohnya perubahan wujud benda padat. Nah, jadi kalian jawab dan kalian lakukan percobaan ini di rumah kalian masing-masing dengan bantuan bersama orang tua. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.